Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas berbagai kasus kriminal nyata yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Pada episode kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang sangat mengerikan dan menyisakan banyak pertanyaan. Kasus ini terjadi di Thailand pada tahun 2025. Sebuah tragedi yang membuat siapapun mendengarnya sulit untuk percaya. Ada seorang wanita dengan teganya menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri yang tinggal sebatang kara. Hal itu dilakukan hanya untuk mendapatkan uang duka dari kematian ayahnya tersebut. Pengeksekusian yang dia lakukan benar-benar keji. Dia menghanguskan korban hidup-hidup bersamaan dengan gubuk kecil tempat korban tinggal seorang diri. Mengapa wanita tersebut rela melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan uang duka? Dan untuk apakah uang tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Cerita ini bermula pada pagi hari tanggal 30 Januari 2025, di mana ada seorang perempuan bernama Pui terlihat berjalan menyusuri sebuah pasar di wilayah Kong Chai. Pasar itu tampak ramai seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang tanpa henti. Para pedagang sibuk menata dan mengangkat barang dagangan mereka, sementara para pembeli sibuk mencari kebutuhan sehari-hari. Di tengah keramaian itu, Pui singgah ke sebuah toko untuk membeli bahan-bahan masakan tumis. Setelah merasa semua bahan sudah cukup, dia pun berpindah ke toko lain untuk membeli sebuah racun tikus. Entah apa tujuannya di saat itu. Tak lama kemudian, Pui pun meninggalkan pasar dengan tas belanjaan yang sudah berisi sayur mayur dan juga racun tersebut. Dia di saat itu mengendarai sepeda motor. Sekitar 30 menit kemudian, Pui pun tiba di sebuah rumah berbentuk gubuk yang terletak di tengah area persawahan. Gubuk itu adalah milik ayahnya, seorang pria bernama Daeng. Setibanya di sana, Pui langsung menuju ke arah dapur dan mulai memasak tumisan dari bahan-bahan yang baru saja dia beli di pasar. Dengan wajah datar dan tatapan kosong, dia mencampurkan satu persatu bahan ke dalam wajan tersebut, hingga membuat aroma masakan pun mulai tercium. Saat tumisan itu telah setengah matang, Pui pun mengambil sebuah racun tikus yang telah dia beli. Lalu dia menuangkan ke dalam wajan, membiarkan racun tersebut tercampur rata dengan masakan. Setelah selesai, masakan itu dibiarkan begitu saja di dapur. Pui menunggu ayahnya untuk menyantap makanan itu. Setelah beberapa lama menunggu, ayah Pui belum juga ke dapur. Sehingga Pui pun pergi meninggalkan gubuk untuk kembali ke rumahnya sendiri, yang letaknya tidak jauh dari sana. Namun rencana Pui meracuni Daeng ternyata tidak berjalan seperti apa yang dia harapkan. Saat malam tiba, Pui kembali datang ke gubuk ayahnya. Dia berharap menemukan sesuatu yang berbeda ketika itu. Tetapi saat dia sampai, tidak ada tanda-tanda kalau Daeng mengalami apapun. Saat dia melihat ke dapur, tumisan yang telah dia masak sebelumnya masih tersisa cukup banyak. Dengan nada kesal yang tertahan, Pui menanyakan hal itu kepada ayahnya. Daeng hanya menjawab dengan tenang kalau dia sempat mencicipi sedikit saja makanan tersebut. Tubuhnya yang sudah renta tidak sanggup lagi menghabiskan makanan dalam porsi besar. Mendengar jawaban itu, Pui menyadari kalau rencananya benar-benar gagal. Tumisan tersebut akhirnya dibuang begitu saja. Di dalam pikirannya, Pui mulai memutar otak dan memikirkan cara lain untuk dapat mengeksekusi ayahnya. Lalu keesokan harinya, di tanggal 31 Januari 2025, sekitar pukul 7 malam, Pui kembali mendatangi gubuk ayahnya. Dia datang dengan menggunakan sepeda motor dan bersikap seperti biasa, seolah tidak ada hal mencurigakan yang sedang dia rencanakan. Di dalam gubuk tersebut, Pui secara tiba-tiba menagih uang yang sejak lama menjadi sumber pertengkaran di antara ayahnya dan dirinya. Namun jawaban ayahnya tetap sama. Daeng mengatakan kalau dia belum memiliki uang. Sebagai seorang ayah, Daeng hanya bisa meminta maaf berulang kali. Dengan suara lelah, dia menjelaskan kalau usianya yang sudah lanjut membuat dia tidak lagi mampu bekerja lebih. Bahkan penghasilannya pun semakin sedikit dari hari ke hari.
Namun mendengar itu bukannya merasa iba, Pui malah mendesak ayahnya agar dia meminjam uang kepada saudara tirinya. Daeng menolak, dia tidak ingin terus-menerus merepotkan orang lain. Percakapan itu semakin memanas, masalah lama yang terus berulang kembali muncul di malam itu. Hingga akhirnya emosi Pui pun mencapai puncaknya. Dia merasa muak dan frustasi dengan sikap Daeng. Sekitar pukul 10 malam, Pui keluar dari gubuk itu. Dia menyalakan motornya dan pergi menuju ke sebuah toko kelontong untuk membeli bensin. Tak lama kemudian dengan jantung berdebar kencang, Pui kembali lagi ke arah gubuk ayahnya. Dia tiba sekitar pukul setengah 11 malam. Namun kali ini Pui tidak langsung masuk ke dalam gubuk. Dia justru mencari benda-benda di sekitar gubuk yang bisa digunakan untuk mengikat seseorang. Dia akhirnya menemukan beberapa kawat dan juga kabel listrik. Setelah itu Pui masuk ke dalam gubuk. Di sana dia mendapati ayahnya sedang duduk seorang diri. Daeng sempat bertanya apa yang dibawa oleh Pui, tetapi pertanyaan itu diabaikan. Tanpa banyak bicara lagi, Pui meluapkan seluruh kekesalannya. Daeng hanya bisa menunduk. Untuk kesekian kalinya dengan suara lirih dia mengatakan kalau dirinya memang tidak memiliki uang. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Pui menarik tubuh Daeng dengan cara yang sangat kasar. Dia mendorong Daeng hingga membuat pria itu terjatuh. Dalam kondisi itu, Pui kemudian mengikat kedua tangan Daeng menggunakan kawat. Serangan mendadak tersebut membuat Daeng tidak mampu melawan. Usianya yang sudah renta jelas tidak sebanding dengan Pui yang masih muda. Dalam kepanikan itu, Daeng sempat bertanya apa maksud yang dilakukan oleh Pui. Namun yang keluar dari mulut Pui hanyalah kata-kata penuh kebencian. Pada akhirnya Daeng hanya bisa meneteskan air mata. Dia menatap wajah putrinya dengan kepasrahan. Setelah kedua tangan Daeng terikat, Pui mengambil kabel listrik dan melilitnya ke leher Daeng. Nafas Daeng seketika mulai tersengal. Dadanya juga terasa sesak. Meski begitu, dia terus berusaha untuk menghirup udara. Tak berhenti sampai di situ, Pui kemudian menyiramkan bensin ke sekujur tubuh Daeng. Dalam kondisi tersebut, entah mengapa Daeng hanya terlihat pasrah. Kepasrahan itu seolah menjadi jawaban atas kekecewaan Pui karena memiliki seorang ayah yang miskin. Beberapa detik kemudian, Pui menatap Daeng dalam diam. Dia kemudian menyalakan korek api dan melemparnya ke arah Daeng. Api dengan cepat menyambar dan menjalar. Teriakan Daeng terdengar meringis menahan rasa panas yang membara. Tak lama kemudian suara itu pun menghilang bersamaan dengan hembusan nafas terakhir Daeng. Pui tidak langsung meninggalkan gubuk di saat itu. Dia menunggu hingga api mulai merambat ke berbagai sudut gubuk. Barulah setelah itu dia keluar sambil berteriak seolah panik dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Mendengar teriakan dari Pui dan melihat api yang sudah membesar, warga pun bergegas mendekat. Beberapa orang mencoba memadamkan api dengan air yang seadanya, sementara yang lain segera menghubungi petugas pemadam kebakaran. Seorang warga yang menyadari kalau itu adalah rumah Daeng dan dia tidak melihat Daeng di sana, dia pun berusaha untuk masuk ke dalam gubuk untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba saja seorang perempuan yang tidak dia kenali justru menahan dirinya dan melarangnya untuk masuk. Sambil menangis terisak, entah mengapa perempuan itu mengatakan kalau siapapun yang masuk ke dalam gubuk itu, khawatirnya mereka akan bisa menjadi tersangka. Entah apa maksud dia mengatakan itu. Perempuan tersebut adalah Pui. Akhirnya warga hanya bisa menunggu hingga petugas pemadam kebakaran tiba di sana. Setibanya petugas dan juga pihak kepolisian di lokasi, mereka segera mengamankan area dan memadamkan api yang masih menyala. Setelah situasi terkendali, petugas pun masuk ke dalam gubuk dan langsung menemukan jasad Daeng dalam kondisi sudah hampir hangus sepenuhnya. Polisi kemudian segera meminta keterangan dari sejumlah warga sekitar. Salah satu kesaksian dianggap janggal, di mana seorang warga mengaku kalau dia sempat dilarang mendekat oleh seorang perempuan yang memperingatkannya agar tidak ikut terseret dan menjadi tersangka. Penyelidikan kemudian mengarah pada rekaman CCTV yang ada di sekitaran lokasi. Dari rekaman tersebut terlihat seorang perempuan dengan gerak-gerik mencurigakan meninggalkan lokasi itu sekitar pukul 11:30 malam. Dia tampak mengendarai sebuah sepeda motor. Polisi memeriksa lebih lanjut rekaman sepeda motor tersebut hingga akhirnya mereka mendapatkan nomor plat kendaraannya. Hasil pemeriksaan mengarah pada satu nama, yaitu Pui.
Kecurigaan semakin menguat setelah tanggal 4 Februari 2025, di mana tim forensik menemukan DNA milik Puyi yang terdapat di kuku korban. Fakta lain juga terungkap kalau korban dihanguskan dalam kondisi dia masih hidup. Lalu pada tanggal 5 Februari 2025, polisi pun mendatangi rumah Puyi dan melakukan penangkapan. Dia diamankan tanpa perlawanan. Namun saat interogasi awal dilakukan, Puyi selalu bersikeras membantah keterlibatannya. Selama pemeriksaan itu, Puyi lebih banyak berdoa di hadapan penyidik. Dia berkali-kali berharap agar pelaku segera ditangkap. Dia menunjukkan seolah dirinya bukan bagian dari peristiwa itu. Dia mengaku berada di rumah saat kejadian, tetapi pengakuannya itu bertentangan dengan keterangan saksi dan juga rekaman CCTV. Alibi Puyi runtuh seketika setelah seorang pemilik toko kelontong memberikan kesaksian kalau Puyi sempat membeli bensin pada malam kejadian. Awalnya Puyi mengelak, tetapi akhirnya dia mengakui seluruh perbuatannya. Setelah menjalani interogasi selama 31 jam lamanya, Puyi akhirnya menceritakan semuanya. Dia mengaku kalau dirinya terlilit hutang judi online dalam jumlah yang sangat besar. Karena terdesak, dia meminta uang kepada ayahnya. Dan ketika permintaan itu ditolak, Puyi merasa satu-satunya jalan keluar adalah mengeksekusi ayahnya demi mendapatkan uang duka dan juga uang tabungan miliknya. Polisi juga menemukan kalau Puyi sempat mengambil tabungan ayahnya sebesar 60.000 baht atau setara dengan 32 juta rupiah. Padahal uang itu adalah uang kebutuhan sehari-hari ayahnya dan juga telah ditabung oleh ayahnya selama bertahun-tahun. Akhirnya Puyi pun didakwa atas kasus pengeksekusian berencana terhadap orang tua kandung. Dia juga dikenakan pasal upaya menghilangkan jejak. Setelah melalui persidangan yang cukup panjang, Puyi pun divonis hukuman penjara seumur hidup. Mendengar pengakuan tersebut, bukan hanya warga sekitar yang terkejut. Polisi pun tak pernah menyangka kalau pelaku adalah seorang anak kandung korban sendiri. Bahkan tindakan keji itu dilakukannya hanya semata untuk mendapatkan uang duka dari kematian ayahnya. Kabar itu dengan cepat menyebar dan meninggalkan duka bagi warga setempat yang mengenal korban sebagai sosok sederhana dan baik hati. Nama lengkap korban adalah Bung Liang. Dia akrab dipanggil sebagai Kakek Daeng. Bung Liang atau Kakek Daeng diketahui telah berusia 73 tahun. Di masa tuanya, dia memilih hidup sederhana dan menyendiri di sebuah gubuk kecil dekat area persawahan, tepatnya di wilayah Kongchai, Kalasin. Meski memiliki 2 orang anak yang telah menikah, Bung Liang tidak tinggal bersama mereka. Dia memilih hidup terpisah namun tetap menjaga hubungan dengan anak-anaknya. Menurut kesaksian warga dan juga keluarga, keputusan Bung Liang untuk hidup mandiri bukan karena konflik, melainkan karena keinginannya sendiri. Dalam kesehariannya, dia dikenal sebagai sosok yang tidak suka merepotkan orang lain. Dia jarang meminta bantuan dan selalu berusaha mengurus dirinya sendiri meskipun usia dan kondisi fisiknya sudah jauh dari kata kuat. Pelaku adalah putri kandungnya sendiri yang bernama lengkap Buntiwa Chantasri yang akrab dipanggil dengan nama Puyi. Dia berusia 26 tahun saat kejadian dan sejak kecil Puyi dibesarkan oleh ayahnya dengan penuh kasih sayang. Namun tekanan ekonomi dan hutang judi membuat dia gelap mata hingga akhirnya dia pun memilih jalan paling kejam. Seorang kepala biara di wilayah tersebut merasa sangat terpukul ketika mendengar kematian mendadak dari korban. Di mana beberapa hari sebelum kematian korban, ternyata korban ini sempat membicarakan kalau dia ingin berdonasi pembangunan kamar mandi ke kuil tersebut. Korban merasa dirinya yang semakin tua ingin melakukan perbuatan baik. Dengan itu memperlihatkan kalau korban memang merupakan orang baik yang sering beramal. Sehingga kematiannya tersebut cukup membuat warga sekitar merasa kehilangan dengan sosok yang biasa mereka panggil dengan Kakek Daeng. Gubuk kecil di tepi sawah yang selama ini menjadi tempat berteduhnya, kini hanya menyisakan puing-puing hitam dan bau asap yang seolah menolak hilang. Tak ada lagi sosok lelaki tua yang duduk termenung di sore hari. Bagi masyarakat di sana, Kakek Daeng bukanlah orang kaya, bukan pula tokoh penting. Namun dalam kesederhanaannya, dia justru dikenal sebagai pribadi yang hangat, rendah hati, dan tak pernah menyusahkan siapapun.
Kasus dengan motif hutang sudah sering terjadi, sehingga seharusnya kita dapat mengerti kalau judi online, pinjaman online, atau semacamnya hanya dapat membuat penggunanya kecanduan hingga akhirnya mengalami penyusutan ekonomi. Yang mana semua itu perlahan mengikis hati nurani. Dalam kasus ini, keserakahan dan keputusasaan telah menutup mata pelaku, hingga membuat dirinya lupa bahwa di hadapannya berdiri seorang ayah yang telah membesarkannya dengan penuh cinta. Untuk itu semoga saja dari kasus ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Tidak hanya sekedar kasus yang pernah terjadi, tapi dari sini kita juga dapat melihat dampak yang dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu mari secara bersama kita doakan agar korban mendapatkan tempat terbaik dan juga tidak ada lagi korban yang berakhir hanya karena kerugian yang telah dilakukan oleh pelaku.